Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novenia Fatmariska dari angkatan 66 kelompok 4. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis isu sesuai tugas dan jabatan. Dosen merupakan pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kedudukan dosen sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran dosen sebagai agen pembelajaran, pengembang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta pengabdi kepada masyarakat berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Namun, dalam suatu institusi terdapat beberapa permasalahan atau isu yang dapat diperbaiki untuk mencapai tujuan bersama yang baik. Di antaranya yang pertama yaitu isu mengenai alat peraga atau model pembelajaran yang belum tersedia. Kemudian yang kedua yaitu SOP atau instruksi kerja penggunaan alat di laboratorium reproduksi dan pemulihan ternak. Kemudian yang ketiga yaitu modul bahan ajar mata kuliah di jurusan peternakan. Yang keempat ada petunjuk praktikum yang belum mengalami pembaharuan. Dan yang kelima ada jumlah judul yang ikut dalam hibah riset atau pengabdian kompetitif mahasiswa di tingkat nasional. Untuk isu yang pertama yaitu alat peraga atau model pembelajaran yang belum tersedia. Media pembelajaran itu merupakan salah satu sumber belajar yang dapat menyalurkan pesan materi pembelajaran yang salah satunya menggunakan alat peraga. Alat peraga adalah alat yang digunakan untuk membantu proses pengajaran, memberikan gambaran secara nyata tentang konsep atau teori yang sulit dipahami, sehingga dapat membantu mahasiswa meningkatkan pemahamannya. Kondisi yang ada saat ini yaitu alat peraga atau model pembelajaran secara 3 dimensi untuk materi morfometrik pada mata kuliah ilmu pemeliharaan ternak belum tersedia, yang mana materi perkuliahan morfometrik terdapat di beberapa mata kuliah lain sehingga akan saling berkesinambungan. Kemudian yang kedua yaitu dalam proses pembelajaran, mahasiswa dilihat sulit memahami teori yang dipaparkan mengenai materi. Dengan kondisi yang ada saat ini, kondisi yang diharapkan selanjutnya yaitu adanya alat peraga atau model pembelajaran secara 3 dimensi, sehingga alat ini dapat digunakan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik melalui pengalaman visual. Kemudian isu yang kedua yaitu SOP atau instruksi kerja penggunaan alat di laboratorium reproduksi dan pemulihan ternak. Kondisi yang ada saat ini yaitu SOP atau standar operasional prosedur pada laboratorium reproduksi dan pemulihan ternak sudah ada, namun hanya berupa SOP untuk penggunaan laboratorium secara umumnya saja. SOP atau instruksi kerja penggunaan alat-alat laboratorium belum tersedia secara detail, misalnya penggunaan real-time PCR, elektroforesis DNA, elektroforesis protein, sentrifuge, dan lain sebagainya. Dari kondisi yang ada saat ini, kondisi yang diharapkan untuk selanjutnya yaitu penyusunan standar operasional prosedur atau SOP dan instruksi kerja pada masing-masing alat di laboratorium, serta instruksi kerja penyimpanan dan penanganan bahan kimia atau kit atau reagen. Kemudian yang kedua, meningkatkan pemahaman laboratorium dan mahasiswa dalam penggunaan alat-alat tersebut. Kemudian isu yang ketiga yaitu modul bahan ajar. Modul bahan ajar ini merupakan komponen penting dalam perancangan dan pelaksanaan pembelajaran di perguruan tinggi yang mencakup materi dan referensi yang diperlukan untuk mendukung pengajaran dan pembelajaran. Modul bahan ajar ini memiliki peran penting karena yang pertama memberikan kemudahan pada mahasiswa dalam memahami materi perkuliahan. Kemudian yang kedua, memberikan keleluasaan pada mahasiswa dalam mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan analisis, terutama jika mencakup tugas ataupun studi kasus yang diberikan. Kondisi yang ada saat ini, modul bahan ajar untuk beberapa mata kuliah belum tersedia seperti pada mata kuliah ilmu telik ternak, ilmu reproduksi ternak, ilmu pemulihan ternak, ilmu kesehatan ternak, dan anatomi dan fisiologi ternak. Kondisi yang diharapkan yaitu dosen pengampu mata kuliah di program studi peternakan Universitas Mula Warman mampu membuat modul bahan ajar dari materi yang akan disampaikan dan materi praktikum yang telah dilaksanakan untuk dapat dikolektifkan dan dibuat menjadi modul bahan ajar.
Kemudian isu yang keempat yaitu petunjuk praktikum yang belum mengalami pembaharuan. Buku petunjuk praktikum itu merupakan salah satu buku pedoman tentang pelaksanaan praktikum dalam perkuliahan atau pembelajaran yang mencakup materi, metode atau kegiatan praktikum, referensi yang dapat digunakan, dan format penyusunan laporan praktikum. Kegunaan dari buku praktikum itu yang pertama memudahkan proses pelaksanaan praktikum yang sistematis. Yang kedua memudahkan mahasiswa untuk mempelajari materi sebelum memulai kegiatan praktikum. Yang ketiga menyeragamkan format pembuatan laporan hasil akhir kegiatan praktikum. Kondisi yang ada saat ini yaitu beberapa mata kuliah telah memiliki buku petunjuk praktikum, namun kondisinya yang sekarang belum mengalami pembaharuan atau up to date. Kondisi yang diharapkan yaitu pembaharuan atau update dan upgrading mengenai petunjuk dan prosedur pelaksanaan praktikum, sehingga mahasiswa akan lebih aktif dan lebih bersemangat dalam melakukan kegiatan praktikum. Kemudian yang kelima ada jumlah pengajuan proposal dalam riset atau pengabdian pada aktivitas mahasiswa tingkat nasional yang masih sangat minimal. Kondisi yang ada saat ini yaitu jumlah pengajuan proposal dalam riset atau pengabdian pada aktivitas mahasiswa tingkat nasional masih sangat sedikit. Dan minimnya informasi yang diterima mahasiswa terkait dengan program hibah nasional. Kondisi yang diharapkan yaitu meningkatnya jumlah pengajuan proposal dalam riset atau pengabdian pada aktivitas mahasiswa di tingkat nasional. Kemudian yang kedua, meningkatkan kemampuan dan kreativitas mahasiswa dalam menulis proposal. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk memperoleh informasi yang diinginkan. Dampak dari terjadinya isu yang ada untuk yang pertama, yaitu mahasiswa tidak sepenuhnya paham dengan materi yang dipaparkan. Kemudian untuk SOP atau instruksi kerja yang belum ada, penggunaan alat-alat laboratorium hanya berdasarkan pada kebiasaan saja, sehingga alat-alat laboratorium tidak terkontrol dengan baik. Kemudian untuk modul bahan ajar yang belum mengalami pembaharuan, mahasiswa belum secara maksimal mampu berdiskusi secara kritis dan knowledge. Kemudian yang keempat yaitu mahasiswa tidak bersifat aktif dalam melakukan kegiatan praktikum. Dan yang kelima, kurangnya kreativitas mahasiswa dalam menulis dan memaksimalkan potensi diri. Dari isu-isu yang ada, kemudian akan kita tarik menjadi analisis isu menggunakan metode APKL, yaitu aktual, problematik, kehalayakan, dan kelayakan. Di mana dari kelima isu tersebut ada 4 yang memenuhi syarat, dan ada 1 yang belum memenuhi syarat. Kemudian dari analisis isu APKL tadi, kemudian kita analisa lagi kembali menggunakan metode USG atau Urgency, Seriousness, dan Growth. Dari berdasarkan analisis USG ini, dapat diketahui bahwa untuk isu yang memiliki skor paling tinggi yaitu adalah alat peraga atau pembelajaran yang belum tersedia. Berikut adalah fishbone diagram, di mana alat peraga atau model pembelajaran yang belum tersedia ini disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama ada kemudian material, yang ketiga mesin, dan yang ketiga metode. Di mana masing-masing permasalahan ini, sebab ini terdiri dari beberapa bagian, di mana yang itu merupakan dipengaruhi oleh kompetensi tenaga pengajar, yang kedua oleh kemampuan mahasiswa. Kemudian untuk materialnya, disebabkan oleh bahan ajar yang relevan, kurangnya komunikasi antara dosen dan mahasiswa. Kemudian yang mesin, dapat diketahui bahwa peralatan laboratoriumnya belum memadai. Dan dari metode, dapat diketahui pula bahwa panduan dan standar yang belum ada, kemudian pengembangan alat belum sistematis, atau pemeliharaan atau penerangan. Penyebab yang pertama yang dapat kita ketahui yaitu keterbatasannya tenaga pengajar yang ahli dalam pengembangan alat peraga dan kurangnya pelatihan bagi beberapa dosen baru dalam penggunaan teknologi. Rekomendasinya yaitu pelatihan berkala bagi dosen untuk meningkatkan perkembangan pengetahuan dan keterampilan. Kemudian yang kedua yaitu mahasiswa seringkali tidak paham dengan materi mengenai morfometrik ternak yang hanya disampaikan berupa teori atau video. Rekomendasi yang dapat dilakukan yaitu dengan membuat contoh alat peraga yang diperlukan sehingga mahasiswa dapat memahami materi pembelajaran dengan baik.
Kemudian penyebab yang kedua dari material yaitu bahan ajar yang disampaikan belum menggunakan contoh studi kasus yang terjadi pada saat ini, dan terkadang hanya berupa materi presentasi. Rekomendasinya bahan ajar harus selalu mengalami pembaharuan dan disesuaikan dengan kasus-kasus aktual yang terjadi. Kemudian yang kedua yaitu kurangnya komunikasi antara dosen dan mahasiswa. Mahasiswa belum memiliki sikap keterbukaan dalam menyampaikan pendapat. Rekomendasinya yaitu dengan menjalin komunikasi yang baik serta tetap menjaga budaya kesopanan dan santun sehingga mahasiswa nggak perlu takut dalam menyampaikan pendapatnya. Kemudian yang ketiga yaitu dari mesin, penyebabnya yaitu peralatan laboratorium yang belum memadai untuk pembuatan alat peraga. Di sini, rekomendasinya yaitu memaksimalkan pembuatan alat peraga dengan peralatan laboratorium yang ada, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik dan kompeten. Dari metodenya, ada beberapa penyebab, yaitu yang pertama, tidak adanya panduan dan standar dalam pembuatan alat peraga. Rekomendasinya yaitu melakukan pelatihan pengembangan diri melalui pengembangan diri mengenai panduan dan standar pembuatan alat peraga. Kemudian yang kedua, yaitu kurangnya penelitian dan pengembangan metode pembelajaran yang sistematis. Rekomendasinya dengan meningkatkan pengembangan metode pembelajaran yang sistematis, meningkatkan inovasi dan melakukan diskusi dengan kolega maupun stakeholder yang paham akan hal itu. Kemudian yang ketiga, yaitu pemeliharaan, perawatan, serta penanganan alat yang tersedia di laboratorium yang belum maksimal. Rekomendasinya yaitu melakukan pelatihan mengenai hal-hal tersebut untuk dosen maupun laboran, sehingga alat-alat laboratorium dapat digunakan secara akurat, tepat, dan maksimal. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.